kenapa opium itu bisa masuk ke dalam manuskrip? Terutama bagaimana hukum Islam menanggapi tentang opium ini, Mas? Dan kalau juga kita bandingin dengan hukum di pemerintahan itu seperti apa? Oke. Tadi pas buka puasa, saya melihat Mas Rijal lagi buka manuskrip. Iya, betul. Nah, kemarin kan di sesi kemarin, Mas Rijal sudah menjelaskan manuskrip tentang doa anti stunting. Iya, doa anti stunting. Nah, pada pembahasan kali ini, mungkin sekilas tadi yang saya lihat Mas Rijal membuka manuskrip itu apa yang dibaca oleh Mas Rijal? Oh, itu. Sebenarnya naskah yang tak baca, teks yang tak baca itu masih teks yang kita bahas kemarin, Val. Kan ada 2 teks. Yang pertama itu kan yang ceritanya yang aku dapat dari nenek. Yang kedua itu kan kenang-kenanganku ketika kuliah, mata kuliah filologi dulu di S1. Nah, yang aku baca itu yang teks kedua itu. Karena kan itu yang punya nenek itu kan udah pernah aku baca, meskipun yang nggak ingat semua, cuman ingatlah beberapa. Yang ini tuh aku baca detail lagi gitu. Maksudnya ini apa sih sebenarnya teks ini? Karena kan bicara soal teks, membaca manuskrip itu kan kita sedang menyelami kehidupan masa lalu. Jadi bagaimana kita yang hidup di tahun 2025 ini bisa merasakan atau bisa mengalami agar feel itu tumbuh di kita, konteks naskah itu muncul. Sama kira-kira sama lah kayak kamu belajar sejarah itu kan, sejarah itu bukan pelajaran menghafal tanggal, bukan menghafal tragedi, tapi belajar sejarah itu tujuannya untuk kita hidup di masa lalu, kita ya mungkin bersimulasi ya, apa gimana, kurang lebih seperti itulah, Bang. Nah, penjelasan apa di manuskrip yang sampean baca? Ya, yang manuskrip yang aku baca itu tetap temanya itu dalam satu halaman itu ya. Dalam satu halaman itu masih berbicara soal tentang anti stunting. Bukan anti stunting. Ya mungkin itu bisa disebut anti stunting juga, bisa sebut anti stunting karena kan memang harapan dari orang tua itu ketika harapan sesosok muda-mudi laki-laki dan perempuan ketika menikah itu kan mendapatkan keturunan, Val. Dan bagaimana mendapatkan keturunan itu kan ya banyak caranya. Salah satunya mungkin ini yang aku baca. Iya, jadi mungkin yang aku gambarkan, oh berarti seperti ini ya. Orang dulu itu harapan dia agar memiliki anak, agar bisa menghasilkan keturunan yang baik, yang soleha, yang alim. Itu kan kalimat-kalimat kemarin yang ada di teks sebelumnya itu kan seperti itu. Langsung baca teksnya ini? Atau ngarahkan ke teksnya? Boleh, terserah. Bab ini obat kuat dakar. Oh, berarti penjelasannya tentang obat kuat dakar. Iya. Oke, Mas. Lanjut. Obat kuat dakar, ambil opium semayam beratnya. Bentar. Opium semayam di sini penjelasannya seperti apa, Mas? Coba deh, kamu jelasin. Tahu nggak opium? Kalau semayam mungkin kamu belum pernah tahu. Kalau opium apa? Setahu saya opium itu selama saya menyelami sejarah, Mas, dari beberapa informasi yang saya dapatkan bahwasanya opium itu terutama di zaman Belanda itu digunakan sebagai obat. Oke, betul. Nah, sebagai obat. Cuma opium semayam, nah semayamnya ini yang saya tidak tahu. Selain itu juga saya mengenal tentang istilah candu. Mungkin ini ada kaitannya opium dengan candu, Mas. Agama adalah candu. Mau bahas kan, Mak? Enggak lah, enggak tahu, enggak pernah baca. Itu kan quotes andalan anak-anak yang kalau buka puasa itu berbuka dengan yang marxis. Apa coba ya? Berbuka dengan manuskrip. Daripada marxis berbuka dengan takjil. Oke, lanjut, Mas. Mungkin opium sama candu, mungkin ada kaitannya di situ. Nah, di lanjutan teksnya ini, Mas, opium semayam. Nah, penjelasan opium semayam itu kira-kira seperti apa menurut sampean? Bab menerangkan itu tadi ya, ambil opium semayam. Jadi yang kamu bayangkan ketika ambil opium semayam itu kan berbentuk barang, mengambil.
Iya. Opium. Jadi kalau opium, ambil opium ini kan kamu bisa nangkep kalau opium ini bentuknya kan barang. Iya. Karena diikuti kalimat semayam. Semayam itu satuan gram. Macam-macam ya, kalau aku baca-baca itu ada yang ngomong 2,5, 3,3, 3,75 itu macam-macam. Intinya semayam itu satuan gram yang digunakan. Mungkin semayam itu masih ini ya, familiar di masyarakat kita, di orang-orang tua kita ke atas. Iya. Semayam itu mereka menyebutnya biasanya untuk ketika membeli emas. Oke. Satu mayam gitu, berarti yang merujuk itu tadi antara 2,5, ada yang ngomong 3,3, 3,7 kayak gitu, Bang. Ambil opium semayam lah. Opium sendiri itu berasal dari tumbuhan. Tumbuhannya itu kalau nggak salah itu apa? Papaver apa gitu loh. Iya. Ada kelanjutannya pokoknya. Nama Latin loh, Mas. Nama Latin, nama ilmiahnya. Oh, nama. Nah, itu nanti mungkin kamu tanya Lukman lah yang jurusannya biologi. Nanti dia tahu pasti itu papaver itu. Buah papaver itu getah itu diambil itu dari buahnya. Jadi sebelum buah itu meletek itu berubah menjadi bunga, dia itu diiris dulu. Diiris, habis diiris kan netes tuh getahnya. Iya. Itu diambil. Nanti getahnya itu biasanya warna hitam. Nah, itu yang nantinya bisa diolah jadi macam-macam. Ada yang getahnya itu langsung dimasak, ada yang diekstraksi dulu kayak gitu. Nah, soal opium ini aku familiar istilah opium ini dari filmnya Wong Fei-hung gitu. Di salah satu. Gimana itu? Ya pokoknya lupa lah aku, banyak ya film-film Cina dulu kan di TV-TV kita dulu. Iya. Ya sampai sekarang sih. Antv. Indosiar biasanya. Indosiar. Jam 11 malam itu. Itu dia kan nayangin film-film laga Cina. Iya. Ya ada satu scene-nya itu yang memerangi soal opium itu. Oke lah. Lanjut, itu nggak penting. Lanjut. Oke. Mana tadi, Bal? Ambil opium semayam. Oke. Nah, beratnya opium semayam. Nah, dan buah pala 3 buah. Nah, berarti setelah kita mengambil getah opium yang sebagaimana Mas Rizal tadi jelaskan, setelah itu juga menambahkan 2 buah pala buah mati, Bal. Pala 3 buah. Nah, buah pala itu seperti apa, Mas? Nah, kalau buah pala ini sebenarnya buah yang umum di Jawa, Bal. Maksudnya di masyarakat kita itu umum digunakan. Iya. Tapi misalkan kamu ingin tahu buah pala bentuknya, ya tanya aja ke Lukman. Lukman nanti pasti tahu, Lukman. Ahli biologi banget. Ahli biologi Lukman. Botani berarti. Botani. Zamannya Junghun. Lanjut, Bal. Oke. 2 buah pala 3 buah. Kemudian bunga lawang 3 dekam. Ya. Nah, 3 dekam. Dekam ini seperti apa, Mas? Dekam itu istilah itu untuk mengibaratkan satu genggaman gitu loh, Pak. Kalau di Jawa itu kan sak genggam ngono lho. Apa lek nang Madura, Pak? Sak genggam. Wah, kurang tahu aku, Mas. Loh, gak jelas Madurane. Madura swasta toh. Oh iya. Segenggam ya. Tak telepon Madura negerinya nanti aku. Ya, itu segenggam gini loh. Oh iya. Satu genggam maksudnya kayak gitu. Oke, 3 bunga lawang 3 dekam. Oke, berarti apa ya, Pak? Opium. Oke, opiumnya semayam itu yang ukurannya ada yang 2 kali 2, berapa? 2, sekian sama 3, sekian. Kemudian buah pala 3 buah. Kemudian bunga lawang 3 dekam, 3 genggam lah gitu. Ya. Nah, maka dipermasak sekalian dengan air. Oke. Maka dimakan kira-kira berasa hangat pada selera kita. Oke. Insya Allah kuat. Nah, kuat apa ini, Pak? Itu yang saya tanyakan ke. Ya kembali dong ke judul yang awal. Oke. Nah, kata Mas Rizal tadi kan kembali ke teks yang dibacakan tentang obat. Obat kuat. Ya. Nah, sebenarnya saya masih penasaran, Mas, dengan opium itu. Nah, kenapa opium itu bisa masuk ke dalam manuskrip? Terutama bagaimana hukum Islam menanggapi tentang opium ini, Mas? Dan kalau juga kita bandingin dengan hukum di pemerintahan itu seperti apa? Oke. Kalau dari sisi Islam sendiri ya, Bang, mungkin sedikit aneh ya ketika menyebut opium itu kan
definisi pendeknya adalah sesuatu yang membuat seseorang itu candu terhadap barang-barang itu. Iya. Lah kok bisa masuk ke naskah-naskah Islam? Apa hubungannya? Nah, gimana kok bisa masuk ke naskah-naskah Islam? Ini kan bisa nih didefinisikan sebagai naskah keislaman karena memang dari segi teks sendiri kamu bisa lihat kalau ada lafadz Allah, lafadz ain, ha dan lain-lain. Terus dalam naskah ini juga ada doa-doanya. Lah kok bisa barang-barang yang konotasinya itu negatif kok bisa masuk dalam bisa bercampur dengan hal-hal yang sifatnya agama. Iya. Kayak gitu. Kok bisa seperti ini? Nah, karena kan sebenarnya isu soal candu ya, sesuatu yang mencandukan itu sudah lama. Aku nggak mau bahas soal itu, aku nggak mau masuk ke ranah itu. Tapi adalah banyak beberapa tulisan itu yang membahas gimana sih hukumnya menggunakan hal yang sifatnya menyandu dalam praktek pengobatan. Ini kan pengobatan toh, Pak. Intinya suami istri, suami menginginkan keturunan dan bisa bertahan lama ya dalam adu mekanik itu. Iya. Itu menggunakan obat-obatan seperti ini, tapi dengan syarat itu ada takarannya, nggak sembarangan. Di sini kan udah disebutin kalau opium itu harus semayam. Iya, opium harus semayam. Harus semayam. Kalau nggak salah, seingatku ya, yang sudah menggunakan obat-obatan yang sifatnya candu itu kan ini Ibnu Sina. Ibnu Sina itu kan nama latinnya apa? Avicenna ya. Avicenna itu kan sudah menggunakan obat-obatan atau tumbuhan-tumbuhan itu yang sebenarnya jika dikonsumsi berlebihan itu akan mengakibatkan candu dan tidak boleh secara nas Al-Qur'an karena kan menghilangkan akal. Iya. Kayak gitu. Tapi lebih jauh lagi ya pembahasannya itu aku pernah lihat fatwanya salah satu ulama. Insya Allah itu kalau nggak salah Imam Nawawi, intinya dari itulah gerbongnya Pak Idris As-Syafi'i lah kira-kira. Iya. Nah, itu ngomong kalau memang penggunaan seperti ini, obat-obatan atau tumbuhan yang jika dikonsumsi berlebihan mengakibatkan candu itu boleh untuk pengobatan dengan takaran tertentu. Lah siapa Pak yang menentukan takaran menurutmu? Ulama yang ahli, Mas. Betul. Gitu, Pak. Oke. Ya kan kita mengenal ulama Islam itu kan bukan cuman penghafal Quran, penghafal hadis. Banyak dari kategori-kategori. Betul, makanya kan kita bisa kenal Ibnul Arabi itu siapa, Ibnu Battuah itu siapa, kan punya bidang ilmu sendiri-sendiri. Kayak gitu. Oh, mati, Bal. Oke. Alah, mati. Mati terus. Pertanyaan keduanya itu, bagaimana opium itu apakah memang diperbolehkan, dilegalkan oleh pemerintah ataukah tidak, Mas? Ya. Kalau pertanyaannya kayak gitu itu kan, ini kan naskahnya ini kan di masa lalu, Pak. Yang disebut naskah itu kan tulisan tangan yang sudah diproduksi lebih dari 50 tahun. Kayak gitu. Berarti konteksnya itu kan mundur jauh banget. Berarti kan kamu tanya konteks hukum di masa kolonial. Iya. Aku bingung, Mal. Kenapa? Sejak kapan urusan kolonial kita jadi urusanku? Oke. Kasih sejarah kamu, Bang. Oh iya, pembahasan opium tuh, Mas. Iya. Oh, sik. Ono buku nih gini, Mas. Emang ono, ini kan perpustakaan kecil kita. Mungkin di lain waktu kita akan bahas ini. Apa tuh judulnya? Karyanya Julianto Ibrahim tentang opium dan revolusi, perdagangan dan penggunaan candu di Surakarta masa revolusi. Tunjukinlah ke kamera biar tahu. Oke. Teman-teman, mungkin di lain sesi ada yang ingin bahas tentang ini, komen di bawah ya, jangan lupa subscribe. Oke. Mungkin nanti Mas Agil yang harus bahas soal ini ya. Oke, Mas. Si Agil. Oke, kita lanjut, Mas. Oke, kamu harus baca tuh Pak soal sejarah. Masa kamu ini anak sejarah? Ini buku udah ada, minimal lah. Sudah saya baca ini, Mas. Apa judulnya? Makanya kan saya iling. Oh, iling. Oh, iling. Ya. Iling. Kalau konteks pelegalan ya, pelegalan opium di masa lalu itu aku kurang tahu lah, kamu yang harus cari. Iya. Tapi yang pasti di dalam konteks hari ini soal ini ya pelegalan opium, bukan obat-obatan terlarang untuk kebutuhan medis itu udah ada Pak sebenarnya Pak. Iya. Udah ada, tapi dengan takaran tertentu kembali itu kayak hukum Islam tadi yang aku jelaskan di awal itu harus ada takaran tertentu dan dipergunakan oleh ahli. Contohnya nih Pak, kamu punya nggak kakak
atau nenek yang melahirkan secara sesar? Ada Nenekmu? saudara. Oh, saudara. Aku kira nenekmu lahirnya. Nenek itu Pak Mas. Oh, iya sih. Nah, itu kan pakai obat bius ya. Iya. Coba deh obat bius, kamu pergi ke apotek apa kayak yang berkelas lah. Kalau apotek Avicenna. Condrowijoyo kayaknya nggak ada, Pak. Nggak tahu ya, nggak tahu bahwa jual beli obat-obat gitu nggak tahu. Intinya kalau misalkan obat itu kamu yang beli, aku yakin 99% itu nggak bakal boleh kamu, Bang. 100% deh. Kamu nggak bakal boleh. Ya karena kamu siapa? Iya. Ahli sejarah nanggung. Biologi udah diambil alih Lukman. Oh, Kan iya. kayak gitu. Mau bahas fisika udah diambil alih Mas Agus. Nggak bisa. Fisika udah diambil Agus. Gimana? Tetap sejarah. Iya, betul. Jadi kayak gitu. Udah ada kok soal regulasi itu. Ya. Oke. Oke Mas, saya sudah paham dari opium yang sampean jelaskan tadi. Oke. Oke. Kita mungkin lanjut aja pembacaan teks mana yang akan saya baca. Sebelum masuk ke teks ini awal, Ya. lebih baik aku kenalin dulu nih produknya Kenshin Kenko. Oke. Soal tongkat Ali. Ini nama produknya tongkat Ali kopi. Kayak gitu. Tongkat Ali kopi. Oke? Tongkat Ali ini, Bal, sebenarnya banyak khasiatnya. Kamu kan suka kopi nih. Ini kan makasih ya Bal udah dibikinin kopi. Iya. Udah dingin meskipun itu. Tapi makasih. Tongkat Ali ini banyak khasiatnya. Karena apa? Salah satu tumbuh-tumbuhan yang diekstraksi untuk dijadikan minuman ini itu ya tongkat Ali. Jadi tongkat Ali ini selain nama produk juga nama tumbuhan sebenarnya. Khasiatnya itu banyak ini, Bal. Nama tumbuhannya tongkat. Nama tumbuhannya tongkat Ali emang. Jadi mulai dari daun, mulai dari batang terus sampai ke akarnya itu banyak khasiatnya. Salah satunya itu adalah untuk menambah stamina. Kayak gitu. Emang tumbuhan tongkat Ali ini banyak ditanam juga banyak dipergunakan oleh masyarakat-masyarakat di kawasan Asia. Jadi nggak hanya di Indonesia saja ini. Laos juga ada, Myanmar juga ada, Thailand, Pak Coy, Lang itu juga ada Wal di sana, Wal. Itu juga ada di sana, Wal. Nah, tadi kan kamu bahas opium. Iya. Kan susah, Wal. Kalau kamu itu pengen kuat berhubungan, kamu harus beli opium. Kamu anak pejabat bukan, ya kan? Nggak bisa beli toko-tokoan kayak gitu. Oke. Kamu terus dokter juga enggak. Iya. Ahli fisika udah Lukman. Ahli biologi udah Lukman. Fisika udah Agus. Iya. Kamu kan ahli sejarah, Pak. Jadi daripada kamu timbangannya dicekel polisi, mending kamu minum tongkat Ali ini deh, Pak. Sangat cocok itu Mas mungkin ya. Sangat cocok bagi saya yang suka kopi. Betul, karena emang selain bikin nambah stamina ya, ini juga ada kandungan yang bisa buat kita itu rileks. Oke. Nah, jadi asumsi atau dugaan yo, kebiasaan orang-orang ngopi kan, ngopi dulu lah, biar rileks. Itu kalau kamu minum ini bisa didapat, Pak. Di mana saya bisa mendapatkan produk ini, Mas? Nah, untuk ini kan kita posisinya di Jember nih, Pak. Untuk kantor terdekatnya itu ada di Jalan Hayam Buruk, nomor 19, Kaliwates, Jember. Tulis di sini nanti ya. Mam, tulis sini nanti, Mam. Alamatnya di sini. Sama kontak personnya bisa kan ditulis juga. Oke. Makasih ya, Mam. Masa gitu deh. Oke, ini udah nih, aku kenalin ini. Nanti kita bahas lagi kalau kamu pengen tahu lagi, mending dibaca dulu naskahnya ini. Lanjut aja ya, Mas. Iya, nanti ini pertimbangannya bakal lebih baik lagi. Kamu harus memilih ini karena habis baca ini. Oke. Teks mana yang akan saya baca? Nah, ini deh. Coba baris keempat dari gambar itu deh. Ya. Nah, bab ini tunggal kuat dakar lagi keras. Oke. Disurat pada kertas maka ditunun pada api. Oke. Ambil abunya maka disapukan pada dakar kita. Inilah yang disurat. Nah, pelan-pelan pahami dulu gimana nih. Bentar. Berarti di teks ini yang saya baca obat tunggal kuat untuk jenis kelamin laki-laki yang
kemudian itu ditulis pada kertas, dibakar. Betul. Betul. Iya, ditunun dibakar kan? Kamu ngerti Dibakar. ditunun nggak? Iya. Gimana? Kalau di Madura itu ketonon, Mas. Hampir sama. Iya, waduh. Iya, sama-sama, Mas. Iya. Ketonon. Nah, habis dibakar kan diambil abunya. Nah, diambil abunya, disapukan ke kelamin laki-laki. Nah, kemudian ditulis di teks itu. Wau, mim, nun, wau, dal, wau, dal, wau. Nah, kira-kira penjelasan menurut versinya Mas Rijal itu kayak gimana soal ini? Ini pencet dulu, mati soalnya, Wal. Oke. Penjelasannya itu ya ini, kalau aku kan memaknainya secara teks ya. Maksudnya untuk bagian ini. Belum sampai ke konteks pada zaman itu gimana. Tapi yang pasti ini kan apa ya, Pak? Sedikit berat yo, sedikit beresiko kayaknya. Pertama, resiko pertama tadi kan kamu timbangannya dicekel polisi. Timbangannya dicekel polisi. Poin pertama. Nah, itu. Kedua, bayangin kalau punyamu itu dikosok-kosok sama abu, Bang. Kelilipan, Bang. Barangmu itu, jadi alatmu itu kelilipan. Tahu kelilipan nggak kamu? Iya. Sesuatu yang masuk ke mata dan mengganjal. Kelilipan. Itu. Misalkan kamu pakai cara-cara kayak gini, Bang. Tapi ini ya, perlu aku sampaikan. Tawaan kita dari tadi soal naskah itu kan semata-mata bukan kita merendahkan kemampuan masa lalu, kemampuan para ulama kita. Ini memang menurutku sendiri itu bagaimana ulama merumuskan ini kan sudah penuh dengan ijtihad ya. Mereka sudah berusaha bersungguh-sungguh bagaimana untuk merumuskan obat atau cara-cara, merumuskan cara-cara agar laki-laki dan perempuan yang statusnya itu adalah suami istri bisa mendapatkan keturunan dengan berbagai cara. Seperti kalau di naskah kemarin melalui doa. Nah, kalau ini melalui sudah mengarah ke obat-obatan. Bahkan sudah mengarah ke ya itu tadi, sampai penanganan ke fisik langsung ya. Maksudnya ke alat yang bersangkutan lah, kira-kira seperti itu. Alat vital. Berarti kan sangat ini ya, Bal. Usaha itu sangat besar, sangat effortnya gede banget. Ulama-ulama kita merumuskan itu. Jadi, mohon maaf untuk pemirsa semua. Tawa-tawaan tadi bukan kita meremehkan, tapi kita hanya bersimulasi. Ini ya, Wal. Aku rasa kita ini harus banyak berterima kasih dengan ulama-ulama kita itu. Yang sudah merumuskan ini dan sudah menjadi bekal kita ya, bekal pengetahuan maksudnya kita sampai hari ini. Tapi perlu aku garis bawahi, Wal, untukmu. Karena hal-hal seperti ini itu tidak bisa sembarangan dipraktekkan. Bukan karena sakral, tapi balik lagi nih. Karena dalam ini, pertama, balik lagi soal sanad yang kita bahas kemarin dalam video ini ya. Kita kan kemarin bahas soal sanad di sini. Video di pojok atas? Ya, video di pojok atas ini ya. Kita kan bahas soal sanad tuh. Kalau sanad itu penting dalam sebuah keilmuan. Ini kan hubungannya dengan kedokteran. Anak kedokteran hari ini loh, berapa ratus juta yang dihabiskan agar mereka itu punya legitimasi di bidangnya. Kamu mau mempraktekkan ini, kamu siapa, Bang? Ahli sejarah nanggung. Biologi diambil ahli Lukman. Fisika diambil ahli Agus. Nah, jadi kan sangat tidak bisa kamu untuk mempraktekkan ini. Tapi ini harus diyakini bahwa ini adalah pengetahuan masa lalu. Yang harus terus kita lestarikan, harus kita suarakan dengan lantang di forum-forum akademis, di mimbar-mimbar akademis seperti itu. Agar pengetahuan-pengetahuan seperti ini itu tidak dianggap remeh, Mal. Nah, kemudian masuk nih ke ada itu tadi kan ya, laptopnya mati, Bal. Ayo, Bal. Kamu tenang. Aku nggak ngasih materi ke kamu, Bal. Nah, tarik nafas. Minum kopi saya, Mas. Minum kopi saya. Kopi tongkat Ali. Kopi tongkat Ali. Oke. Soal raja itu kan banyak itu. Kamu dari kemarin udah baca. Ini disebutnya ini raja nih, Bal. Tulisan-tulisan kayak gini. Ini jangan pernah diremehin. Diremehin itu artinya kita sepelein. Apa sih? Ini nggak penting. Kayak gitu nggak boleh sih, menurutku ya. Karena apa? Kita harus mengambil makna filosofi dalam setiap hurufnya. Sampai hari ini pun, aku sendiri itu belum sampai ke tahap situ.
Kenapa kok yang ditulis wawu? Yang ditulis itu huruf wawu. Coba. Ada yang tahu nggak? Lu ada yang tahu nggak? Kenapa wawu, alif, mim, alif, dal, alif? Wam ada. Kalau dibaca fathah semua. Atau wam ida. Kalau dibaca kasro. Ada kasrohnya satu. Oke. Kalau dibaca Udu. Oke, jadi ada kitabnya Mas Yo. Kalau ada kitabnya itu ada, Bal. Ada aku pernah sih satu ketika itu bahas soal inginlah kan ada ketertarikan belajar ke arah situ. Kenapa kok huruf-huruf seperti ini yang digunakan? Apa sih? Tapi ya itu, Bal. Udahlah. Harus berlandaskan ke guru. Harus berlandaskan ke guru. Ya. Jadi gimana Mas? Apalagi yang kita bahas selanjutnya ini? Nah, ini jadi kan tadi udah sebutin kalau ini harus bersanad, harus belajar ke guru-gurunya kayak para muhadis lah. Iya, guru yang kayak, ahli. Iya, Ibnu Hajar Al Asqalani itu kan belajar hadis. Ibnu Batuta itu punya sanadnya sendiri-sendiri. Avicenna kayak gitu, betul. Ibnu Averroes. Wes, Pal. Oh iya, jelas sih. Sampai banyak menyebutkan tokoh Islam, saya banyak tahu juga. Oke, iya, maaf. Oke, Mas. Saya sudah dapat banyak penjelasan dari Mas Rijal tentang pembahasan manuskrip ini. Iya. Nah, teks apa lagi yang akan saya baca? Kalau yang dibaca itu kayaknya udah cukup deh, Pak. Oke. Lembar-lembar ini, satu lembar ini kan sudah kita bahas dalam 2 episode ini. Banyak menggambarkan. Sudah banyak menggambarkan lah soal itu. Soal apa? Anti stunting, kemudian sampai ke urusan pengobatan. Terakhir nih, Pak, yang pengen aku sampaikan ke kamu ya, bahwa kalau kamu ingin mempraktekkan ini kan sangat beresiko. Ya. Jadi aku saranin sekali lagi nih, Bal. Kalau kamu itu mending minum tongkat ali deh. Minum tongkat ali. Kenapa harus tongkat ali, Bal? Kenapa coba? Karena berkhasiat. Terus? Karena nggak bikin kembung. Oke, terus? Udah. Karena enak, Mas. Saya suka kopi loh. Oke, betul. Jadi nanti kamu tadi kan udah Tadi kan kamu udah tak kasih tahu di mana alamat belinya ini. Iya. Di sini. Jalan Hayam Buruk nomor 19. Di bawah sini. Bentar pokoknya. Bawah sini ini alamatnya sama nomornya. Nanti kamu beli ini, ya kan? Tapi kamu jangan berpikiran yang macam-macam. Iya, Mas, santai aja. Kamu ini masih bisa kok dipakai adu mekanik, Pak. Iya. Kalau kamu minum ini. Iya. Tapi kamu adu mekaniknya sama kerbau. Gimana? Waduh. Bisa toh, Mas. Ya maksudku adu mekanik sama kerbau itu kamu ke sawah. Apa jenenge? Dodos itu. Dodos iki apa ya nek karo aku nyingkal. Aduh. Ngarit itu kan bisa, Pak. Kan ini emang khasiatnya untuk nambah energi. Karena kamu belum nikah, harus diarahkan ke sana. Ya. Lah, beda lagi kalau padi berarti. Betul. Kalau orang sudah menikah, itu beda lagi. Yang pengen punya keturunan, inilah yang harus disarankan, oke? Buat para pemirsa. Oke. Gitu. Tongkat ali. So, closing statement dari Mas Rijal. Closing statement dariku. Oke. Karena ini adalah tongkat ali, maka rimanya itu harus i ya. Iya. I. Akhiran i. Timbangannya dicekel polisi. Oke. Mending minum tongkat ali. Oke.